selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, para fans Boys Kutik dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, masih seputar jurnalnya si Mio. Kali ini saya melakukan sedikit restorasi pada bagian peleknya, yaitu saya spray atau saya cat menggunakan Diton Premium dengan warna yang lagi viral, yaitu warna silver gold yang banyak dipakai di motor-motor skutik seperti motor-motor skutik Garu, contohnya kayak yang ada di Aerox, PCX dan juga NMAX. Ada juga di Vario 160 yaitu warna silver gold yang lagi rame juga. Buat teman-teman yang belum ngopi, mari kita ngopi dulu supaya lebih fresh. Dan kalau ngopi tuh kayaknya kurang lengkap kalau nggak sebat ya. Oke guys, warnanya contohnya seperti ini ya, yaitu warna silver gold. Saya beli satu paket di marketplace-nya Diton Premium, dimana satu paket untuk membuat warna silver gold itu dari Diton sendiri diberikan 4 kaleng ya. Yang pertama itu ada warna primer grey dengan kode 9120. Ini ya kodenya, 9120 primer grey. Lalu warna keduanya ada black 9109. Ya, 9109 black. Dan yang ketiga ada warna silver goldnya sendiri dengan kode 9610. Dan yang terakhir warna clear dog dengan kodenya 9130. Ya, jadi kalau kalian beli di marketplace-nya Diton itu disarankan untuk 4 kaleng ini. Jadi setelah primer grey untuk dasaran, lalu ditimpa warna hitam. Setelah hitam lalu baru warna silver goldnya dan clear dog. Maka warnanya akan menjadi silver gold seperti yang dipakai di motor-motor baru saat ini. Dan ada juga teman-teman yang mengaplikasikan dari warna primer grey untuk dasaran langsung disemprot ke warna silver goldnya itu sendiri lalu di clear dog. Memang hasilnya tidak terlalu bedanya, tidak terlalu jauh ya, tapi ada perbedaan warna, dimana kadang pasti ada sedikit perbedaan warnanya. Maka itu saya aplikasikan dengan warna black setelah silver goldnya, lalu baru di clear dog. Dan hasilnya seperti ini guys. Oke guys, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk ban depannya saya pakai Maxxis ukuran 90/80. Dia enak banget ya. Ininya agak medium kompon, bukan soft kompon. Jadi buat rebah-rebahan cukup menggigit. Dan untuk belakangnya masih pakai FDR. Mungkin kedepannya mau pakai Maxxis supaya sama yang depan. Kalau FDR ini agak licin pas dipakai buat agak rebah-rebahan. Jadi warna peleknya kayak gini hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Tapi daripada yang standarnya kemarin sih masih mending ini sih warnanya. Jadi ya agak kayak motor-motor zaman masa kini lah. Dan kalau kalian memang posisi peleknya itu masih bagus, masih standar ya, jadi cukup amplas pakai amplas 400 saja. Terus setelah primer grey kalian bisa amplas pakai amplas 1000 supaya hasilnya lebih mulus lagi.
Ini cuman daily use saja, pemakaian harian, jadi part-partnya tidak yang racing-racingan. Terus next project depan cakramnya mau ganti pakai punya Honda Blade, jadi ukuran 220 tambah bracket dikit. Ya, kurang lebih hasilnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Dan menurut saya sih sangat worth it ya. Jadi warnanya tuh nggak yang gold amat gitu. Jadi kelihatannya kesannya kayak lebay. Terus juga apa ya, lebih natural kelihatannya warna silver goldnya itu. Karena dengan dasaran primer grey lalu disertakan warna blacknya itu. Dan buat kalian yang para fans boy Mio yang masih punya motor Mio ya, sekarang tuh kayaknya lagi rame lagi gitu ya. Jadi apa salahnya kita ramaikan lagi di jalanan motor-motor Mio yang pernah menjadi legend ya, ikon daripada Mio itu sendiri. Dan menurut pandangan saya pribadi, justru generasi Mio itu yang paling identik dengan Mio, yaitu Mio Smile dan juga pendahulunya Mio Sporty. Setelah Mio yang kesini ada seperti Mio J, terus Mio M3 dan Mio Gear yang terbaru, kayaknya tuh udah jarang gitu ya, jarang peminatnya ketimbang dengan Mio yang dulu. Karena Mio dulu itu pamornya luar biasa di kalangan anak muda pada zamannya. Dan buat teman-teman yang masih punya Mio, direstorasi aja karena perawatannya lebih murah dan lebih mudah. Dan problem Mio itu paling cuma di karbo ya. Biasanya kalau karbonya udah mulai error itu langsamnya agak susah. Terus juga kadang hidupnya agak susah. Tapi itu gampang sih kalau kalian mengalami trouble di bagian itu. Biasanya klep Mio itu sering berubah setelan ya. Kalau susah hidup di pagi hari, ketika karbunya kalian servis, terus diafragma kalian ganti dan masih bermasalah, susah langsam dan susah hidup, kalian coba buka klepnya, kalian setel lagi klepnya. Oke, dan project berikutnya buat si Mio, saya mau pasang USB charger, yang mana pada zaman dulu mungkin tahun 2000-an ya, 2006 pertama kali Mio lahir ya kalau nggak salah. Sebelumnya kan ada Nuvo tapi tidak terlalu ngetren gitu ya. Belum terfikir mungkin dari pabrikan untuk mengeluarkan USB charger karena atau adapter ya. Karena zaman dulu tuh belum terkenal kayak sekarang tuh motor-motor tuh butuh banget USB charger, apalagi abang-abang ojol. Dulu kan belum ada ojol. Jadi buat yang perjalanan jauh ataupun touring pasti sangat penting banget USB charger, dimana kita penggunaan gadget atau smartphone zaman sekarang tuh udah hampir 80% orang pasti menggunakan itu, bahkan saat perjalanan untuk Google Map dan juga lain-lain. Dan saya mau aplikasikan ini di Mio nya, saya mau pasang USB charger. Saya milih yang model ini karena ini udah waterproof ya, ada penutupnya. Terus juga untuk outputnya itu yang satu 1 ampere, yang satunya 2 ampere. Jadi lumayan. Dan saya tidak milih yang ada voltmeternya karena ini udah nyala. Isinya nanti nyala biru, ininya juga nyala biru ya. Terus saya juga beli di marketplace, harganya nggak nyampe 50.000, kita udah dapat skunnya 2. Jadi tinggal kita rakit, ambil 2 kabel, dan saya ngambilnya nanti dari kabel kontak ACC on ya, tidak langsung ngambil dari arus aki, karena supaya posisi pengecasan itu kita lakukan pada saat kita posisi mesin hidup atau kontak posisi on. Karena kalau ngambil langsung dari arus aki, ketika kita posisi kontak off juga bisa ngecharge, cuman resikonya adalah ketika kita di parkiran nanti bisa ada yang jahil gitu ya, atau numpang ngecas, tahu-tahu aki kita ngedrop. Dan sebenarnya nggak ngedrop amat sih, ini kan ampernya kecil, untuk aki itu kan kapasitasnya lumayan lah. Jadi kalau kalian buat ngecharge untuk HP yang mungkin HP standar ya, walaupun mesin nggak hidup, saya kira sih nggak bakal ngedrop ya kalau cuma sampai 60 atau 70% kayak gitu guys. Oke, ikutin terus video saya.
Dan terima kasih buat yang sudah subscribe teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe atau komen-komen saja di kolom komentar. Oke, demikian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan buat kalian sehat-sehat selalu, jaga selalu kesehatan, jangan lupa makan dan tidak usah ingatkan mantan. Saya John pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.